Nah, jadi kita bisa mulai dari .gitignore dulu aja deh. Ini project React awal pakai TypeScript. Di .gitignore. Gitignore. Nah, ini semua file-file yang nggak akan di-commit ke Git nantinya. Ya. Terus package.json, coba dilihat. Nah, file ini adalah file yang dibaca oleh Yarn ataupun npm yang berisi struktur dari project ini dan dependensinya seperti apa. Jadi library-library yang dipakai. Jadi kamu bisa ngelihat di situ ada library kayak React pastinya, terus React DOM, React Script, TypeScript, Jest, dan kawan-kawan. Gitu ya. Sama beberapa script, ada script start, build, test, eject untuk operasional dari aplikasi ini ya. Jadi kalau start, nah start ini akan kita pakai sebentar lagi dan akan sering dipakai. Nah kalau build itu pada saat mau deploy ke server misalnya. Terus coba readme deh, coba readme dibuka. Nah ini ya ada beberapa dokumentasi. Nah coba diklik yang tombol di kanan atas yang kayak ada gambarnya kotak-kotak yang ada previewnya. Nah, itu. Nah, ini kelebihannya kalau kita pakai Visual Studio Code gitu ya. Jadi baru tahu. format markdown-nya itu bisa di preview gitu ya. Jadi kita bisa baca dengan lebih enak. Sebenarnya sama kayak kita commit project ini ke GitHub atau GitLab pun markdown-nya juga akan terformat kayak gini ya. Kayak gitu. Oke. Terus file selanjutnya tsconfig.json. Coba dilihat. Nah, ini adalah konfigurasi dari TypeScript. Jadi, project kita tadi pakai JavaScript, pakai TypeScript. Defaultnya pakai JavaScript, tapi untuk di Velvia kita lebih menyarankan pakai TypeScript. Ya. Untuk kolaborasi itu lebih enak. Dan ada fitur-fitur yang akan membantu untuk menemukan bug. Ya. Oke, jadi konfigurasinya ada di sini. Tapi ini kita akan pakai defaultnya aja dulu. Terus yarn.log terakhir. Nah, file ini sebenarnya nggak akan pernah kita utak-atik, gitu ya. File ini sebenarnya nggak akan pernah kita utak-atik, tapi sekedar biar tahu fungsinya adalah kan kita ada dependency ya, dependency library itu. Nah, yarn akan membaca file ini untuk memastikan dia pakai versi yang mana aja persisnya. Gitu. Dan dia menyimpan itu di sini. Tapi kita nggak perlu ngotak-ngatik file ini sama sekali. Tapi sekedar kita tahu bahwa file ini ada. Jadi salah satu kegunaannya adalah kalau misalnya ada masalah dengan aplikasi, misalnya nih dari 2 developer aku sama kamu. Nah, ternyata pas di kamu itu jalan. Pas di aku coba, padahal project yang sama ternyata nggak jalan. Nah, salah satu diagnosis yang bisa dicoba adalah dilihat deh itu yarn log-nya sama nggak, versinya sama nggak. Oh ternyata ada perbedaan versi. Nah itu akan bisa menimbulkan error gitu ya kalau versinya nggak sama. Gitu. Oke. Ya udah. Nah sekarang yuk kita coba jalanin app-nya. Buka terminal dari menu terminal. Oke. Nah terus oh ya, sebelum jalanin, aku mau buka satu file lagi namanya index.html. Coba dibuka dulu. Nah, jadi kalau di aplikasi React atau aplikasi single page app ya, itu file index.html-nya cuma satu. Jadi kalau di Laravel, itu kan HTML-nya banyak ya, sesuai dengan jumlah controller action kan. Nah, kalau di sini
seolah-olah HTML utamanya itu cuma satu gitu ya. Jadi ini kayak induk. Nah, nanti di dalam si index HTML itu baru ada anak-anak halamannya yang lain gitu. Tapi dia basically cuma satu. Jadi kalau kamu lihat di sini tuh sebenarnya HTML yang utama itu ada di baris 31. Ada di baris 31, dia cuman kayak div it root itu yang akan diganti dengan isi aplikasi React-nya yang ada UI-nya, ada table dan lain-lain itu secara struktur di HTML-nya nanti jadi kayak gitu. Terus loading-nya coba scroll agak ke atas, ada nggak ya dia? Pas loading React-nya sendiri, oh nggak ada ya. Berarti dia JavaScript-nya sendiri dinamis, tapi tempat untuk naruhnya di situ. Tapi yang lain-lainnya kita bisa ganti gitu ya, misalnya kayak ganti description-nya atau apa itu bisa. Oke, itu index HTML. Kita coba lakukan yarn start. Yarn dulu deh, yarn dulu doang. Kalimat perintah pertama yang perlu diketahui itu yarn. Nah, jadi yarn itu basically hanya sekedar dia ngebaca file package.json tadi, habis itu memastikan bahwa semua dependensinya ada, gitu doang. Jadi kalau misalnya folder node modules-nya kehapus atau korup atau apa, dengan kita menjalankan yarn, nanti dia akan mencocokkan lagi dependensinya. Pertama kali kita misalnya check out project dari GitLab atau GitHub, maka ini harus dijalanin dulu minimal sekali. Setelah itu baru bisa dijalanin. Oke, terus sekarang jalanin yarn start. Yeay. Aplikasi yang pertama. Nggak perlu pakai ini, Pak. Kenapa? Nggak perlu pakai XAMPP. Ya, enggak. Jadi untuk development, kita cuma butuh ya Visual Studio Code sama browser. Nah, biar enak, coba layarnya dibagi dua deh. Mungkin sebelah kiri Visual Studio Code, habis itu sebelah kanan browsernya. Jadi biar ketahuan. Oke. Nah, terus coba buka coba buka file app.tsx. Di mana, Pak? Iya, yang tadi kamu tutup tadi. Oh, ditutup. Tapi ada bisa diklik kok yang sebelah kiri itu. Sebelah kiri itu kan ada icon-iconnya. Jadi kamu bisa buka tutup dari situ sebenarnya. Nah, itu icon yang paling atas tuh. Atas lagi, sebelah kiri. Nah, itu klik aja. Oh. Bukan yang kiri. Ya walaupun dari situ juga bisa sih. Tapi maksudku yang kirinya lagi. Kurang ke kiri. Nah, itu. Nah, atasnya. Nah, itu. Nah, gitu. Oh. Tapi intinya ada banyak cara menuju Roma sih. Tadi apa, Pak? Di SRC app. Yang TSX ya. TSX. Oke, boleh kalau mau di close lagi sidebar-nya. Kalau mau close sidebar-nya tinggal diklik aja, atau kalau mau di-drag juga bisa. Kalau nggak salah di-klik juga bisa ya? Iya, bisa. Iya, bisa. Oke. Bisa. Nah, coba diedit aja tulisannya yang di baris ke-11 sesuai dengan keinginan kamu sendiri untuk membuktikan benar nggak sih bahwa dia berubah. Jadi setelah diedit tinggal di-save aja. New and save. And use. Oke, tinggal di-save aja. Oh. Dan harusnya dia nggak perlu ini ya, nggak perlu di-refresh. Itu kan udah berubah tuh. Oh.
I didn't see it. News. Nah, itu salah satunya. Yang kalau kamu pakai Laravel, itu nggak terjadi kan? Gitu. Ya harus di itu. Mm-mm. Di sini salah satu enaknya adalah pada saat development, dia bisa langsung berubah. Begitu kamu save. Kalau misal ada error, Kalau misalnya ada kalau error, nanti misalnya ada, errornya akan kelihatan. Oke, langsung sekarang kita coba error yang terjadi ya. Coba salah satu HTML-nya kamu potong tanda apa namanya? Ya itu misalnya P-nya kamu hilangkan satu, bolehlah coba. oh, Jadi akan error expected di baris 21. Nah, ya, nanti akan jadi ketahuan. Terus kalau misalnya JavaScript-nya sendiri yang error, coba function app itu kamu ganti namanya jadi kayak function app X atau gimana gitu ya. Nanti kan dia kan akan ya tambahin aja namanya. Nah, boleh lah. Silahkan dicoba di save. Nah, akan dia akan ya kasih tahu errornya di mana, karena di bawah itu harusnya diganti juga sekalian. Yang kita cek apakah dia jadi jalan setelah diedit. oh, Wes, keren. Udah jago TypeScript nih. Udahlah langsung deploy ke Pak Jokowi. aduh, website 4 Oke. miliar. Oke, terus apa lagi ya sekarang ya? Nah, untuk pakai CSS kita bisa pakai yang itu tadi. Salah satu caranya adalah import app CSS ya, yang di atas tadi. Coba untuk ngetes, coba aja file app.css-nya kamu ubah. Oh iya, sekarang coba pakai cara yang berbeda. Kamu coba pencet Ctrl P. Ctrl P. Nah, lalu ketik app.css. Itu kebetulan di situ muncul ya. Jadi salah satu cara cepat untuk ngedit file adalah kayak ini. Ini apa ya enaknya yang mau diganti ya? Itu coba text align-nya jangan center coba, tapi right mungkin. Ngefek nggak dia? Nggak ngefek ya. Apa karena ini? Gak ngefek. Kayaknya Kayaknya gara-gara ini, enggak juga sih. enggak juga, benar sih. Atau yang lain aja. Oh ini kayaknya, yang ini nih. Di bawah itu kan ada tuh app header. Nah itu ada align Background. items. Bolehlah background color coba. Background color aja yang diganti. Yang lain. Ya, itu kan nanti mungkin karena struktur CLS-nya. Oke, sip. Saya berarti ya. Itu ada. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada sih Pak. Paling masih ini soalnya masih mirip dengan HTML CSS yang ini sih. Nggak ada perbedaan. Mungkin yang membedakan emang pas pakai JavaScript-nya kali ya? Atau yang membedakan ini dengan yang ini. Apa sih? Dengan PHP Laravel. Sebenarnya kalau dibilang yang membedakan, ini pun bisa dipakai dengan Laravel ya. Jadi, jadi ini kan hanya UI-nya aja gitu ya. Sedangkan kalau kita pakai React, berarti Laravel-nya itu lebih ke business logic, ke database gitu ya. Jadi input output-nya JSON, lalu dia bisa connect ke database, tapi nggak ada UI sama sekali. Jadi cuma input output data gitu ceritanya. Dan itu nanti akan kita lakukan di sini. Jadi pada saat kita pakai React, sebenarnya kita nggak peduli back-end-nya itu pakai apa. Jadi mau pakai Laravel, mau pakai Python, Java, Go, Julia, it doesn't matter. UI-nya tetap sama. Jadi cara berpikirnya kayak gitu.
Oke, jadi kalau di sini kita bisa fokus UI aja gitu. Jadi kita bisa fokus UI aja, dan kalaupun ada logic, kita tetap bisa ini fokus logic UI, bukan logic backend, gitu ya, logic front end. Oke, nah lalu kita nyoba sesuatu yang sederhana aja dulu. Kita mau bikin apa sih, textbox ya. Oke, nah kita balik lagi ke app.tsx. Oke, terus ya silahkan kamu bikin apa textbox seperti biasanya. Input type. Ini dihapus saja. Boleh, silakan. Di Itu toh nanti juga pasti akan banyak yang dihapus. Nah, di sini, oh ya, dari segi struktur mungkin yang agak beda itu adalah Iya. filenya adalah justru file JavaScript, di dalamnya ada HTML, benar nggak? Iya. Iya, Pak. Kalau yang biasanya itu kan kita punya file Java. semacam HTML gitu ya, di dalam Iya. HTML-nya ada JavaScript. Kalau di sini malah Iya. dibalik, filenya Oke, adalah ini JavaScript. apa? Oh, tapi HTML-nya kamu bisa lihat itu mulai dari baris 7 sampai baris ke 22 ya. HTML-nya. Iya. Kayak gitu. Ini class name. Kenapa? Nah, ada sedikit sintaks yang berbeda. Jadi kalau di React itu class jadi class name. Sama Iya. sebenarnya. Oh. Itu cuman Tapi ID tetap. ID tetap. Kayaknya yang beda itu cuman class name ya. Yang lainnya kayaknya sama. Oke. Ini juga beda, Pak. Kalau itu adalah template. Nah, di Laravel kan juga ada kan template yang pakai kurung kerawal itu kan. Nah, kalau di sini ini sintaks React untuk template. Tapi itu kan bukan HTML kan? Karena toh di Laravel yang kurung kerawal itu bukan HTML juga. Itu adalah sintaksnya Laravel atau sintaksnya Blade ya itu ya. Kalau di Laravel kan pakai Blade. Ya, kayak disingkat gitu, Pak. Oke. Source. Dia bisa hapus dari sini. Oke. Silakan aja dulu. Boleh pakai form? Form boleh. Silahkan kalau mau pakai form. Oke, mantap. Alright. Nah, sip. Kenapa? Lupa ininya. Label. Ya, boleh. Yuk, kasih label biar asik. Oke. Terus ada bantuan juga ya di Visual Studio Code. Autocomplete dan semacamnya. Alright. Oke, Pak. Oke. Nah, kita... Nah, terus yang harusnya terjadi adalah kita punya tombol gitu ya, yang pada saat diklik itu di bawahnya ada data ya, bisa table atau yang lain gitu ya. Nah, coba di bawahnya form itu kamu bikin lagi sesuatu gitu ya, misalnya halo nama, yang nanti akan diubah ya.
Kamu bikin di dalam div aja deh, biar kayak sama dengan apa yang terjadi di jQuery atau Laravel. Saya bingung Pak kalau gitu. Halo nama. Ini manggil ininya Pak gimana? Lupa. Apa? Bikin manggil si di dalam div. Manggil variabel. Manggil variabel belum tahu. Placeholder aja dulu. Placeholder. Saya bingung. Udah lupa ini. Ini kok dimasukin nama di sini langsung atau gimana? Oke. Nah, kasih kata-katanya aja dulu, Kak. Kasih kata-katanya aja dulu. Maksudnya biar kebayang. Di placeholder ini. Iya di itu kamu ketik aja. Halo, apa kabar? Titik-titik. Nah, gitu. Nanti kita akan ganti dengan si namanya. Biar kebayang UI-nya dulu lah. Sebelum itu dibikin dinamis kan. Oke, sip. Mantap. Iya, oke Pak. Saya udah harus. Kenapa? Nggak Pak, maksudnya bingung. Di placeholder apa di luarnya ini Pak? Iya, di luarnya aja nggak apa-apa. Placeholder kan ya udah. Kan placeholder. Istilahnya salah sih, bukan placeholder ya. Tapi maksudku oke, saya bingung Pak. Biar ada kata-katanya aja dulu. Nanti kata-katanya itu akan titik-titiknya itu akan diganti nama beneran yang diisi. Nah, yang kurang adalah button. Nah, mana buttonnya? Oke, sip. Mantap. Alright. Nah, jadi kita udah punya sesuatu dan sekarang kita perlu melakukan on click ya. Kita perlu melakukan on click. Pada saat si tombol OK itu diklik, maka berarti dia harus ngeset sebuah variabel, benar nggak? Dia harus ngeset sebuah variabel dari si input tadi, gitu. Input tadi. Nah, jadi salah satu cara yang kita lakukan itu kalau di React ya. Jadi kalau di React itu kita bisa memiliki event di teksnya itu sendiri, gitu ya. Kita bisa memiliki event di teksnya itu sendiri. Nah, kan input itu ada event juga, ya enggak? Input punya event. Kalau nggak salah on change ya. Coba kamu dicari. Oke, kamu tambahin ada nggak on di situ? Muncul auto complete-nya nggak? On change ya. Nah, oke. On change. Nah, kalau misalnya JavaScript biasa, berarti on change habis itu dia string gitu ya. Kita manggil function. Nah, tapi kalau di React, itu on change-nya adalah fungsi dinamis. Sintaksnya agak sedikit beda, tapi yuk kita bikin dulu fungsinya gitu ya. Sebenarnya bisa langsung ditulis di baris ke-10, tapi biasanya orang akan memisahkan itu di JavaScript tersendiri. Nah, coba kamu bikin fungsi di dalamnya atau di bawahnya baris ke-5. Di bawahnya ini dihapus saja. Itu nanti tetap ada. Kita pindah dulu di bawahnya baris ke-5. Kamu bikin namanya misalnya const atau dikasih baris kosong aja atas bawah biar
lebih kelihatan pemisahannya. Nah, const handle nama change atau handle change nama ya. Ya, pokoknya handle nama change. Boleh deh. Besar kecil ya. Besar kecil. C-nya berarti nyambung sama sebelah kirinya. Oh. Nama itu nama. Oke. Oke, dalam sama dengan. Oke, sama dengan terus kurung. Lupa pakai kurung nggak ya? Kayaknya kalau satu nggak ya. Langsung aja value terus gini. Sintaksnya gini. Gini aja deh. Atau coba buka ini deh. Ya, tapi kalau dibuka nanti belum tentu sama ya. Ini. Oke, ntar aku tak cari dulu. Oh, event ya. Kayaknya ya. Oh ya, event. Nanti bukan. Oke, ini deh. Aku kirim di chat. Ini diletakin di situ, lanjutan dari itu. Oke. Oh. Nah, terus kayaknya eventnya harus dikasih sesuatu ya. Eventnya itu script ya. Ini kalau nggak salah. Sebenarnya tipenya itu paling simpel itu any ya. Tipenya itu paling simpel any. Kita kasih any aja lah. Jadi event .2 any. Eventnya tetap ada. Oh. Eventnya tetap ada. .2. Aduh. Event .2 any. Ya. Sebelum .2 nggak usah pakai spasi. Sebelumnya. Nah, oke, sip. Nah, jadi ini akan dipanggil pada saat terjadi on change dan yang kita lakukan di sini adalah kita mengubah sebuah variabel. Kita mengubah sebuah variabel. Nah, jadi yang dimaksud pada saat nama itu berubah, diketik di formnya, maka ada sebuah variabel yang akan men-tracking isi dari nama itu. Sehingga nanti kita bisa gunakan itu untuk isi form atau apapun yang lainnya gitu ya. Untuk setiap variabel. Nah, caranya itu use state ya, misalnya. Oke, coba googling React use state, React hook use state, React hook HOOK use state, use state. Nah, oke, coba. Jadi ini akan kita gunakan ya. Fitur yang paling sering di React itu namanya use state. Ini sering banget dipakai ya. Ini sering banget dipakai. Bisa dibilang salah satu yang paling awal digunakan. Oke. Nah, itu basically bisa kamu copy paste ya. Atau saya sarankan sih ngetik sendiri. Ngetik sendiri aja deh, jangan di copy paste, ngetik sendiri aja deh. Baris itu ya. Nah, ini tapi, gunanya tadi apa? Jadi use state itu biar kita punya variabel untuk di tracking gitu ya. Tapi jangan di situ. Jadi dia masukinnya itu, kalau kamu lihat contohnya, itu kan dia di dalamnya si function example ya. Berarti di atasnya baris 7 berarti. Di atasnya baris 7. Nah, jadi di situ bikinnya. Yang ini Pak apa yang const-nya. Yang const-nya dulu. Nanti untuk ini. yang kebetulan use state-nya nongol di atas ya. Oh, kayaknya tadi
pas kamu ngetik jadi ke import ya. Nah, tapi jangan count karena di sini variabelnya nama kan. Jadi nama, koma, set nama. Oke. Use that. Nah, kalau ini kayaknya bukan 0 tapi string kosong atau 0 deh. String kosong kayaknya yang pas. Jadi yang dimaksud di situ adalah dia default-nya apa gitu. Jadi default-nya. Oh. Oke. Nah, terus sekarang di ini handle. kok handle change. Nah, di dalam handle change nama itu kita pakai ini nih. Set nama. Ini ada codingan. Oh, tapi itu kan untuk count. Sedangkan kalau kita kan buat ini. Buat ngeset dari field ya. Set nama. Ini emang harusnya bukan any sih. Harusnya itu form event ya kalau nggak salah ya. Coba di baris 8 any-nya diganti form event dong. Form event. Nah, itu tuh. Sip. Tapi masih nggak ada juga ya. Tapi benar kan event target value. Oke. Doesn't exist on type. Bentar, kayaknya berarti bukan event target value. Salah kayaknya. Oh, gini. Memang salah aku. Berarti ini coba. Tipenya yang benar. Sebenarnya any bisa ya, cuman kalau kita tahu tipenya, kita jadi Kita jadi punya autocomplete. Penutupnya. Masih ada nggak? Masih. Mana sih? Oh, bukan. Oh, current target. Event.current target itu bukan target doang, tapi current target. Benar nggak? Ada di kontrol spasi muncul nggak dia? Nah, mantap. Tapi itu juga bisa di ini ya, kayak di kontrol spasi gitu biar tahu. Coba aja. Event dot gitu kamu kan dia jadi ada beberapa pilihannya. Coba kamu backspace sampai ke eventnya. Coba sampai ke eventnya kamu backspace untuk membuktikan hapus lagi terus ketik lagi dotnya. Nah, dari situ coba dot. Nah, jadi ada pilihannya kan. Sedangkan kalau pas kita pakai any kan nggak muncul ini gitu. Jadi ternyata dari situ ketahuan bahwa sintaksnya tadi salah gitu. Kalau kita pakai any kan nggak tahu ya bahwa itu salah. Tapi pada saat pakai ini, oh ternyata event the target value itu salah, harusnya current target. Oke. Kalau udah, oh ya, baris ke-10 kurang titik koma. Alright. Sip. Nah, sekarang yang kurang adalah di baris ke-16, berarti on change. Jadinya gini, on change sama dengan handle change name. Gini. Alright. Oh ya, change namanya. Oke, ini aja dulu coba. Kita coba. Berfungsi nggak? Oke. Tapi ada sesuatu terjadi. Mungkin biar enak gitu ya. Mungkin biar enak coba di di atasnya baris ke-9 dikasih kayak gini. Di atasnya baris ke-9 dikasih event current target value ya. Nah, coba dikasih itu. Biar nanti kita bisa nge-tracking
bener nggak sih itu kepanggil gitu ya. Di atasnya baris ke-10, Ding. Di atasnya, oh ya, di bawahnya itu. Maksudnya di dalamnya, Oh, di dalamnya. dalamnya eventnya itu. Ya, boleh di situ juga bisa. Jadi biar kita ketahuan pada saat kita mengetikkan sesuatu itu ada yang terjadi nggak. Nah, sip. Ya, kita coba. Inspect-nya jangan lupa dinyalain biar kita tahu apa yang terjadi. Oke, konsolnya sip. Nah, coba Oh, diketik. langsung. Coba diketik muncul nggak? Langsung berubah malah Pak dia. Nah, ya kan? Ada ya di situ ya? Iya. Oke. Nah, di situ kita punya input, terus habis itu kita punya on change, dan on change-nya sudah mengubah sebuah variabel. Oke. Nah, yang kurang adalah pada saat kita klik halo apa kabar, pada saat kita klik tombol OK, maka dia halo apa kabarnya ada namanya, gitu kan ya? Iya, Pak. Nah, sebelum kita ke tombol OK, ini malah aneh nih ya. Sebelum kita ke tombol OK, coba yang di baris ke-21 itu kamu tambahin misalnya apa kabar nama gitu ya. Gini coba. Kamu edit biar kayak gitu. Si namanya ya, kamu kasih tambahan variabel si nama tadi. Oke, terus coba sekarang kamu coba aplikasi ini sekarang. Apa yang terjadi? Oh, langsung. Lucu ya? Tombolnya jadi nggak fungsi. Gak usah pakai itu. Nah, oke. Aku pengen diskusi dulu sampai titik ini ya, karena ini penting. Ini ada paradigma yang beda dari kita pakai jQuery dengan kita pakai React. Kerasa nggak bahwa di sini nggak ada, kalau di jQuery kan ada kayak append, replace, inner text, apa kayak gitu kan, ya nggak? Iya, Pak. Di sini ternyata UI-nya udah berubah secara dinamis tanpa kamu melakukan append dan kawan-kawan itu kan, ya nggak? Iya, Pak. Nah, oke. Komentar kamu gimana sampai titik ini dulu? Gimana ya, Pak? Konsnama, setnama, Ya. Tapi kerasa nggak kalau cara berpikirnya agak beda antara jQuery dengan banget, Pak. React ini? Jadi Banget. kalau di JavaScript kan kita nyuruh dia untuk melakukan sesuatu gitu ya. Pada saat Iya. misalnya diklik terus, oh berarti ini ada tabel yang harus row-nya harus ditambah atau ini diedit atau apa. Kalau di sini malah sebenarnya logiknya itu ada di baris ke-21. Gitu. Jadi kita cuma ngasih tahu, oke, React, pokoknya gue pengen nampilin nama di situ. Apapun isi variabel nama, tolong ditampilin. Gitu. Nah, jadi pada saat kita mengubah isi variabel nama, maka React yang akan bertugas untuk melakukan insert, replace, atau apapun UI-nya itu diubah sesuai dengan isi variabelnya. Gitu. Nah, untuk membuat ini lebih dinamis lagi, sebelum kita masuk tombol OK gitu ya. Jadi pada saat ini, tombol OK-nya jadi nggak fungsi ya. Iya. Karena kita udah melakukan pengolahan. Tapi kebayang nggak tombol OK nanti kepakainya di mana? Kebayang nggak? Biar. Ya. Jadi salah satu caranya biar tombol OK-nya itu berfungsi adalah sebenarnya kita punya dua variabel. Kebayang nggak? Jadi variabel yang lagi diketik saat ini sama variabel yang kalau OK-nya udah diklik. Jadi sebenarnya ada dua variabel. Karena kalau kamu bayangin sebenarnya masuk akal bahwa di UI itu ada variabel nih yang sedang diketik sama yang sudah aktif gitu ya.
Contoh kayak kamu coba buka Google deh. Coba buka Google. Kamu googling something atau yang halaman tab yang tadi boleh deh. Nah, coba kamu scroll ke atas. Jangan dibuka dulu. Yang halaman ini aja, scroll ke atas. Nah, itu coba itu diganti. Apa? Nah, itunya. Ini. Coba kamu ketik sesuatu, tapi jangan di-enter. Kamu ngetik aja sesuatu yang lain. Nah, aku tanya, di halaman ini, saat ini, isi query-nya apa? Setuju nggak? Bahwa sekarang itu query-nya ada dua. Ada dua variable query, yaitu variable query yang isinya HO, yang lagi diketik sama orang, sama variable query yang di bawahnya, yang lagi tampil saat ini. Benar nggak? Karena variable query yang lagi tampil itu baru aktif pada saat kamu pencet enter. Sedangkan yang ketikan HO ini itu tetap digunakan, cuman dia digunakan untuk melakukan apa sih autocomplete-nya ini ya. Gitu. Jadi kerasa nggak bahwa secara UI ada dua variabel nih, variabel yang lagi diketik sama variabel yang udah aktif gitu ya, yang sudah di enter istilahnya. Nah, sama kayak yang tadi kita lakukan. Memang benar kan, ada dua variabel nama. Satu adalah variabel nama yang lagi ketik, sama satu variabel nama yang kalau misalnya udah di-enter. Gitu deh. So far ada pertanyaan? Masih mencoba belajar. Oke. Nah, lanjut. Paling sekarang nanti habis ini ada satu pelajaran lagi. Pelajaran lagi. Ya, anak-anak kita belajar. Nah, di baris ke-21, jadi yang ingin dilakukan adalah gimana caranya kita bisa melakukan sesuatu yang dinamis. Contohnya coba kalau angkinya dihapus, apa yang muncul? Nah, gini doang. Kan nggak asik ya? Kira-kira kalau misalnya itu kosong, harusnya tulisannya apa? Misalnya. Yang mana, Pak? Ya, kalau misalnya namanya belum diisi, berarti harusnya UI ngasih pesan ke usernya kira-kira gimana? Halo, apa kabarnya itu kira-kira perlu tulisan yang lain nggak dari sisi user experience? Halo, apa kabar? Nama belum diisi. Nah, bener kan? Nama mohon diisi, ya nggak? Iya. Nah, sekarang? Kolom nama belum diisi. Nah, betul. Jadi gimana caranya kita bisa menampilkan atau punya logic untuk menampilkan UI yang berbeda pada saat namanya sudah diisi sama belum diisi. Oke. Yang pertama aja dulu, itu kan berarti kan kita butuh kondisional ya. Kita butuh kondisional kalau misalnya namanya belum diisi gitu ya. Kalau misalnya namanya belum diisi, maka atau mungkin lebih tepatnya, kalau misalnya namanya kalau misalnya namanya belum diisi ada tampilan itu. Oke. Nah, jadi di React itu semua jenis kondisional itu kita bisa menggunakan sintaks yang kurung kurawal tadi. Jadi kurung kurawal itu di dalam si React dia jadi dinamis. Coba kamu tambahin di atasnya baris 21 itu kayak gini. And misalnya gini ya. Bla bla. Nah, coba itu ditambahin. Di atasnya baris 21. Oke. Bla-blanya coba kamu ganti dengan kata-kata tadi yang mohon diisi bla 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 tadi. Terus dicek fungsi nggak? Mohon isi kolom nama. Berfungsi. Iya. Kalau di backspace, nah asik ya. Yeay. Ini kalau Angki di keren. mana, Pak?
di Laravel udah pusing. If. Ya. Tapi kalau Nah, di Laravel langsung di oke dulu sih paling ya Pak. Di oke terus if. betul, karena kalau di Laravel, sebenarnya sih di Laravel pun bisa juga kayak gini ya. Tapi aku nggak tahu stepnya akan lebih panjang atau enggak ya. Tapi yang jelas kebayangkan bahwa paradigmanya beda gitu loh. Dan Ini menurut maksudnya kenapa? jika nama Ya, sama dengan nur ini sebenarnya dan ini sebenarnya shortcut ya. Jadi sebenarnya kamu hmm. coba tambahin di bawahnya kayak gini ya. Pantes. Biar agak beda. Oke, coba pakai yang ini. Maksudnya tambahin aja di bawahnya. Jangan dihapus yang aslinya ya. Untuk sekedar oke, coba terus dites. Ya, bla-blanya kalau mau diganti juga silakan. Kok nggak ini? Oh, itu Emang kayaknya error deh. Ntar, harusnya nggak gitu sintaksnya. Kayaknya sintaksnya harusnya gini jadinya. oh, Mungkin gini deh, biar lebih enak. Oke, coba gini. Itu yang, aduh kenapa dia ini ya? Ininya enggak. kok ini? Ini emang ada kurungnya. Nah, gini aja deh, biar kelihatan. Oh, nggak mau ya dia ya. Atau emang gitu? Coba di save. Coba aja Tapi dulu kalau deh. di save itu error. Oh iya, First. kalau error. Mana ya dia? Ya udahlah, pakai cara syntax shortcut-nya aja deh. Aku malah nggak tahu. Oke, hapus aja deh. Malah tahu shortcutnya. Iya. Kayaknya ada cara panjangnya deh. Cuman ya udahlah kapan-kapan atau mungkin di googling sendiri. Tapi Biasanya cara ngelihatnya adalah gini, cara bacanya adalah nama itu kalau nama itu kosong, maka dia kan bernilai true kan. Maka iya. yang sebelah kanannya gitu. Jadi macam kalau baca, kalau dia namanya kosong maka yang sebelah kanannya tampil. Kalau namanya nggak Ini kosong, itu kan nama sama dengan kosong itu bisa bernilai true kan ya. iya. Nah, Oh, berarti karena kalau true ini ya. kalau true karena kalau namanya dan itu kan semuanya harus bernilai true gitu kan. Iya. Nah sehingga kalau salah satu aja false, maka yang lainnya jadi nggak dijalanin gitu ceritanya. Gitu. Masuk lagi dah. Kenapa? Iya. Ini lagi Pak. Apa Tapi sih Pak? Aduh, lupa namanya. apa? Logika matematika. Bukan juga, jangan bukan itu. Apa sih kayak trik-trik coding? Iya ya. Iya Pak, biasanya kan Kalau yang nggak trik, berguna kalau gitu. yang nggak trik gimana ya? Tapi maksudku ini kalau di React itu saking apa ya, saking Tips and umumnya trick. gitu ya. Dan sintaksnya juga cuman gini doang. Maksudnya ya paling if-nya cuman sederhana. Dan kalau misalnya if-nya lebih kompleks, ya mungkin di apa namanya? Oh, aku tahu cara yang ini ya, cara yang panjangnya. Akhirnya ketemu, aku ingat. Jadi cara panjangnya itu gini. Bentar. Oke, misalnya message gitu ya. Oke, oh ya betul. Kayaknya sih gini. Oh gini. Oke,
Coba ini. Tapi itu ditaruhnya di baris 12 ya. Taruhnya di baris 12. Bisa nggak dia? Oke. Nah, harusnya nggak menjorok. Nah, tetap gitu. Nggak boleh. Kalau mau diisi bla-blanya, kalau mau diganti yang lain. Kayaknya cara panjangnya gini deh. Oke, nah terus di baris ya jangan ini. komen. Nggak di komen juga nggak apa-apa sih, biar kamu tahu bahwa dua-duanya berfungsi. Di bawahnya kamu tambahin message ya. Message dalam kurawal ya. Gitu. Oke, coba. Oh ya. Coba diketik. Ya, berfungsi ya. Sama ya. Nah, cuman mungkin secara logik lebih bisa dipahamin yang itu ya, yang cara panjang ya, benar nggak? Tapi Logikanya. nggak apa-apa sih Pak, nambah-nambah ilmu. Ya. Nah, jadi terus kalau dilihat dari warning itu harusnya kita best practice-nya pakai sama dengannya itu 3 ya. Itu salah. Jadi Oh, coba diganti aja di baris 26 sama di baris 13 itu. Jadi sama dengannya 3. Yang best practice-nya gitu. Biar dia nggak ada warning. Sip. Mantap. Oke. That's nice ya. Tapi logiknya gampang ya. Di baris ke-12 berarti apa? nggak Pak tadi salah. Jadi message-nya awalnya null, tapi kalau namanya nggak diisi maka jadi ada message. Oke. Nah, sekarang aku mau ngasih exercise. Untuk Waduh. tulisan kalau kosong itu kan halo apa kabarnya tetap muncul ya. Nah, sekarang aku Iya. mau kasih kamu challenge. Tolong yang tulisan halo apa kabar itu kalau misalnya namanya kosong jangan tampil. Ayo, gimana? Pakai cara singkat aja deh, cara singkat. Jadi sebenarnya itu cuma di baris 28 aja diganti atau ditambahin kondisional. Oke. Tidak sama dengan lain. Betul, betul. Iya benar. Coba. Yang tidak sama dengannya tuh masih gitu. Kayaknya iya deh. Kayaknya iya deh. Kayaknya Ntar benar. dulu Pak. Kita lihat apakah challenge berhasil. Coba diisi nama. Yeay. Wih! Mantap, Gan. Aduh. Ya udah. Udah tahu kan? Bukan Nah, challenge tuh. nah sekarang udah kerasa nggak apa namanya mindsetnya? Ini keputar-putar Pak di kepala. Yang di Laravel harusnya HTML dulu ya ini. Ini bolak-balik. Oke. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Tapi kebayang nggak kalau misalnya aku atau kamu dikasih task untuk melakukan ini di Laravel dan jQuery? Codingannya kayak gimana? Maksudnya? Ya, kalau di jQuery disuruh Maksudnya Pak? melakukan hal yang kayak gini gitu loh. Jadi ada form terus diisi, nanti kita ada Belum kebayang sih Pak. gitu. Kebayang. Tapi yang jelas jadi Kalau perlu ini kan. saya belum terlalu JavaScript. Tapi kan jadinya kalau di Laravel dan jQuery kan jadi perlu tahu gimana caranya mengupdate elemen-elemen tertentu gitu kan. Kayak kemarin kan tabelnya aja harus dikasih ID kayak gitu kan. Kebayang nggak? Sedangkan di sini kamu bahkan nggak mikirin tentang ID dan kelas kayak gitu kan. Tapi kalau ini, kalau misalkan nanti database-nya gimana? Kalau misal kita mau nyambung ke BF? Bisa, Bakal beda. database tetap bisa. Sebenarnya kalau namanya database itu sama seperti yang sudah kita lakukan di
jQuery ya. Jadi kalau di jQuery kan ada perintah yang .ajax itu tuh. Nah, jadi database itu hanya sekedar bagaimana dia mengisi variabel dari ya sebuah perintah .ajax tadi. Nah, setelah itu kalau misalnya variabelnya udah masuk di JavaScript, kan terserah JavaScript-nya mau diapain. Atau sebaliknya, Ajax untuk mengirim data ke server itu hanya sekedar oke, kita punya field form tadi nama dan apa bla bla bla, kita kumpulin jadi variabel, terus variabelnya dikirim lewat Ajax ke server. Sama servernya mau di save ke database atau diapain itu sudah bukan urusan UI, bener nggak? Gitu. Bener. Jadi cara berpikirnya adalah dari sisi UI, baik itu UI-nya yang mana? Yang LED. LED. Nah, LED itu sama dengan const sih, bisa dibilang. LED itu sama dengan const untuk deklarasi variabel, cuman bedanya kalau const itu nggak bisa di-assign lagi. Oke, jadi bisa dicoba sih, kan di atas itu kan ada const ya. Coba aja kamu bikin misalnya const A sama dengan 5, habis itu di bawahnya A sama dengan 7. Bisa nggak coba? Untuk membuktikannya. Nah, terus di bawahnya kamu bikin A sama dengan 7. Nah, jadi error kan dia. Tapi kalau const-nya diganti LED, coba const-nya diganti LED, maka dia akan jalan. Oh iya. Gitu. Kenapa yang di bawah itu nggak pakai const? Karena kan message-nya awalnya null, Iya. tapi pada saat itu maka gitu deh. Alright. Nah, sekarang aku mau, oke, berarti challenge satu lagi ya. Challenge satu lagi adalah, nah yang tadi aku bilang, kan setelah ketik nama, harusnya dipencet OK dulu, baru berubah. Sekarang kan masih cuma satu variabel. Oke, sekarang tugas kamu adalah gimana caranya bahwa setelah dia klik OK baru namanya berubah. Jadi clue-nya harus ada 2 variabel ya. Oke, silahkan. Gimana, Pak? Ya. Ya benar. Jadi di buttonnya harus ada on click. Jadi kita punya fungsi handle satu lagi ya, yang untuk on click di situ. Jadi on click-nya akan memindahkan isi variabel pertama ke variabel kedua. Silakan. Berarti kita punya ini lagi ya? Betul, betul. Dia ngambil on click. Jadi cara ngambil dari ini ya? Bentar, Pak. Cara ngambil dari ini nih gimana? Dari atasnya. Cara ngambil cara bikin dulu aja lah. Bikin dulu event-nya. Nanti oh iya, kalau yang untuk yang button on click ya, itu tipenya ini. Oh. Baru belajar Java lagi. Iya. Event-nya tetap muncul ya. Event. Nama variabelnya. Ya. Event. Sebenarnya sih ini cara panjang ya. Dalam kenyataannya biasanya nggak gini juga. Tapi ya udahlah. Terus
dibikin dua. Nah, oke. Nah, itu kan masih merah-merah tuh yang di baris 19. Nah, kita pakai fiturnya Visual Studio Code untuk mengimport itu. Coba ke baris 18, yang merah-merah itu diklik Oh, atau di hover. Nah, kalau nggak salah, Alt not Enter ya. changing. Enter atau Control spasi ya, pas di mouse event-nya itu. Atau Alt titik ya. Alt titik bisa nggak? Ini kayaknya perlu diimport dulu sih, si mouse event-nya, karena belum diimport. Coba ke mouse event, oke, kontrol spasi di situ. Nah, habis itu yang mouse event yang ini atau yang bawahnya ya? Nah, coba detail. Oke. Atau yang mouse event di bawah, coba yang nomor 3. Nah, itu coba. Klik. Oke, terus T-nya dihapus. Oke. Oh, bentar. Kayaknya dia ini deh yang benar tuh. Oke, coba ini. Wow. Sebenarnya sih harusnya sama sih, cuman kayaknya salah import kemungkinan. Jadi biar spesifik create.mouse event. Oh. Nah, sip, mantap. Oke, habis itu kita mau mindahin ya. Nah, kalau mau mindahin, berarti oke, variabelnya harus kamu deklarasikan dulu. Jadi use state-nya jadinya ada 2. Aku yakin ini nama variabelnya pasti nggak kreatif. Nama tetap. Bagus. I like it. Nama tetap bagus ya. Nama tetap bagus. Aku tuh bayanginnya kamu nama 2, nanti nama 3, nama 4. Udah belajar kreatif dikit, Pak. Good. Allah gitu doang dikomentarin Bapak. Ya karena kalau enggak nanti kasihan developer yang lainnya gitu ya. Variabelnya I1, I2, I3, I10. Enggak Pak, saya kalau nggak develop mah nggak gitu juga Pak. Oke. Nah, berarti kan kita harus memanggil fungsi untuk mengubah nama tetapnya ya. Gimana coba berarti? Pak ini lupa. Oh ya, tuh. Sip. Terus untuk mengubah nama tetap. Itu cinta. Terus set nama tetap. Oh, apa ya Pak? Related target. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang ingin dilakukan di sini apa dalam bahasa Indonesia dulu sebelum dalam bahasa TypeScript? Kita pengen mengisi nama tetap berdasarkan apa? Berdasarkan isi kolom nama. Berdasarkan isi kolom nama atau berdasarkan isi Setelah variabel nama? Oh iya. Kan kita udah punya variabel kan? Oh iya. Isi variabel. Oh. Itu tinggal ngambil nama. Coba aja. Let's see if that works. Oke. Nah, terus habis itu apa namanya? 21 berarti ada titik komanya ya. 21. Karena itu. Oh iya. Jadi Berarti ada sini kurung. Ya, itu juga perlu diisi. Manggil ke sana. Oh, enggak muncul. Kurung kurawalnya harus dulu. Nah. Oh iya. Jadi pada saat kita mau manggil sesuatu yang dinamis harus ada kurung kurawalnya. Oke. Terus kita coba. Nama di sini nama tetap. Ya, benar. Setuju. Oke.
Oke. Nah, tapi kan di situ ada beberapa Oh logic yang iya. masih pakai nama. Coba dirapiin dulu. Good job. Mantap nih mah. Ntar Pak ini nama tetap bucuk-bucuk Pak. Lah, masih Pak. Nah, kan logiknya ada, ya kalau ini kan benar nih. Mohon isi kolom nama emang nama tetapnya belum ada kan ya? Atau gimana? Tadi kan Oh, aku tahu. Jadi karena pada saat dia on click, dia bukan hanya menjalankan baris ke-20, tapi dia iya. juga mensubmit ya. Jadi browsernya nge-submit. Nah, biar dia nggak nge-submit, maka coba di bawahnya baris 20, kamu kasih return false. Di bawahnya baris ke-20, kamu kasih return false. Gunanya Pak. Gunanya untuk mencegah operasi submit formnya ya. Masih ya? Itu kalau nggak salah. Nggak usah disubmit. On click ya. Ya, maksudnya nggak usah disubmit itu prevent submit ya kalau nggak salah. Coba di Iya. event dot ada nggak di baris, coba di atasnya baris ke-20 kamu tambahin event dot ada prevent submit nggak di sana? Oke, ketik aja event dot prevent submit ada nggak? Oh, prevent default ya. Ya, prevent default. Coba di apa? Dipanggil fungsinya. Kurang buka tutup. Nah. Oke, harusnya itu kalau nggak salah. Oh iya. Nah, mantap kan. Keren. Cuman logic yang di baris 14 masih ini ya. Bapak keren. Masih salah ya, yang baris 14. 11. Oh. Ya walaupun harusnya kamu cuma pilih salah satu sih. Salah satunya bisa di comment sih. Tapi hanya sekedar membuktikan bahwa logiknya sama. Gitu ya. Kedua itu logiknya sama. Nama aja kok udah bagus. Nah, beda kan? Oke. So far gimana komentar Anda tentang React? Dibandingkan jQuery. Muter-muter. Saya udah, maksudnya biasanya kan urutannya yang ini dulu. Kalau saya sih yang atas dulu, terus yang bawah ini atas bawah atas bawah. Nah, jadi sebenarnya cara berpikirnya adalah sebenarnya itu tadi itu adalah fungsi-fungsi terpisah dan yang bawah itu adalah hanya bagian rendernya. Jadi itu yang di bawah itu adalah fungsi untuk merender tampilan. Dan fungsi untuk merender tampilan itu kayak semacam dieksekusi paling akhir gitu loh, Anggi. Jadi tampilan itu tujuannya adalah untuk menampilkan isi dari variabel sebenarnya. Tampilan itu menampilkan isi dari ngerender itu menampilkan isi dari variabel, dan pada saat si UI itu ada sebuah aksi yang mengubah data atau mengubah variabel, maka kita kayak balik ke kayak balik ke logik awal, habis itu ada logik, setelah logik habis itu menampilkan sesuatu yang sudah diupdate kayak gitu. Kalau bagi aku sih menurutku ini malah lebih memudahkan gitu. Karena dengan kita mengubah, kan kayak tadi kan pada saat kita mau mengganti yang nama tetap itu kan yang diubah kan variabel nama tetapnya. Setelah itu nanti UI-nya akan menyesuaikan apapun isi dari nama tetap dan yang lain. Gitu. Ini kan event dot current target.
Kalau misalkan ada 2 kolomnya gimana? Kalau misalnya ada 2 kolomnya, nanti handle-nya ada beberapa. Oh. Jadi ada handle. Dan sebenarnya sih, oke, aku kasih cara cepatnya ya. Coba ke bawah. Jadi kalau aku sendiri melakukannya nggak sepanjang itu gitu ya. Jadi cuman ini biar kebayang aja apa yang dilakukan sebenarnya. Jadi pas di bagian on change gitu ya. On change itu biasanya aku cuman sekedar kayak gini nih. Atau bahkan secepat-cepatnya itu cuman kayak target value. Nah, kayak gini doang. Dicoba aja. Itu sama jadinya. Jadi nggak perlu sebenarnya kayak bikin apa fungsi satu-satu tuh nggak. Coba aja, hasilnya harusnya sama. Tapi maksud saya kan Pak, kalau ini kan jelas dia sebaris gitu kan Pak. Tadi kalau misalkan ada 2, kan ini ada 2 satu input type doang kan yang kita punya input. Nah, kalau misalkan ada 2 input, kan yang ini current targetnya. Ya, sok. Ya udah yuk kita coba aja yuk. Karena ini cepet. Nah, itu yang nama kamu tambahin satu field lagi di bawahnya. Pakai format yang cepet ya, pakai format cepet biar masa setiap kali ada input harus bikin fungsi lagi? Enggak sebenarnya. Nah, kayak gitu. Silakan, berarti itu bukan nama tapi yang lain Nama gitu ya. 2. Nama 2 aja. Terserah deh. Oke. Jangan lupa labelnya ya. Labelnya juga perlu ada. Label. Oh iya. Nama 2. Oke. Terus, nah ini kan berarti set nama 2-nya belum ada. Nah, cuman itu doang yang perlu ditambahin. Coba kamu deklarasikan yang variabel nama 2 itu. Bukan di situ. Nggak bisa. Jadi yang di atas tadi. Nah, yang di baris 7. Nah, itunya yang jadi banyak gitu. Jadi untuk setiap field kita jadi punya variabel ini sendiri-sendiri. Ya. Oh, nih. Atau nama 2-nya aja kamu tampilin biar gampang. Ini aja nama 2-nya. Di mana? Oh, nggak mau pakai itu juga. Ya. Oke. Gimana? Sudah Berarti mulai mending bayang? sebaris. Iya. Atau kalaupun agak kompleks, biasanya yang dilakukan adalah di sini ada kayak gini, tapi dia manggil lagi. Jadi kalau misalnya agak kompleks ya, biasanya yang aku lakukan justru handle something. Nah, kayak gini. Kalau misalnya itu lebih kompleks. Gunanya buat apa? Biar kita nggak perlu mikirin ini tipenya dari si variabel event itu apa sih gitu. Karena kalau kita langsung handle something-nya yang kompleks, kita kan udah tahu kan tipenya current target value itu string, jadi tipenya jadi simple gitu. Karena kita nggak butuh yang lain-lain. Gitu. Terus mungkin kamu di situ jadi, itu kalau bentar. Kalau field-nya banyak, nanti bikin variabelnya jadi banyak dong. Nah, biasanya sih kalau variabelnya banyak, kita bukan bikin variabel banyak, tapi kita bikin satu objek. Kan di JavaScript kan bisa punya objek kan. Objek yang di dalamnya ada field-field lagi, biasanya sih malah kayak gitu. Itu ceritanya. Oke. Ya, Pak, udah maghrib, Pak. Oh, udah maghrib ya. Ya udah. Iya. Kalau gitu kita bisa selesaikan untuk
React kali ini. Nanti tugas berikutnya aku akan kasih di... Enggak sih, tugasnya udah jelas. Tugasnya tolong yang tadi coba bikin something ya, video yang lebih kompak tentang tutorial ini dari yang Yarn sampai sekarang. Gitu deh. Oke, see you. Sambil ini diulang-ulang. Iya, lebih ke biar apa ya, nancep gitu. Oke, Pak. Oke, see you. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Ya.